Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Sapaan Gembala. Nah, hari ini kita akan bersama merenungkan bacaan leksionari yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama sampai 13. Bapak Ibu Saudara dapat membaca bagian Alkitab ini di rumah masing-masing. Saudara, bacaan hari ini mengisahkan tentang seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Dia datang untuk menjumpai Yesus pada malam hari. Nah, pertanyaannya, mengapa Nikodemus menjumpai Yesus pada malam hari? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa itu para pemimpin agama Yahudi, mereka marah, benci, bahkan sangat terganggu dengan pelayanan Yesus yang mengancam otoritas mereka. Sehingga dengan latar belakang ini, sangat mungkin Nikodemus tidak ingin memperkeruh suasana ketegangan yang ada. Lalu ia memilih untuk datang pada malam hari, supaya rekan-rekannya, sesama pemimpin agama Yahudi, tidak tahu bahwa Nikodemus datang untuk menjumpai Yesus. Karena kalau mereka tahu, mungkin Nikodemus akan dicap sebagai seorang pembelot. Nah, Nikodemus kelihatannya tidak seperti rekan-rekan yang lain yang langsung antipati terhadap Yesus. Tapi sebaliknya, dia ingin mengenal Yesus lebih dalam. Sehingga dengan hormat Nikodemus mengatakan pada ayat kedua, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nah, tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak langsung menjawab sanjungan Nikodemus. Tapi dia membimbing Nikodemus untuk masuk ke dalam cara penghayatan iman yang berbeda dari apa yang selama ini dipegang oleh Nikodemus. Selama ini, Nikodemus dan kelompoknya merasa aman dalam kepastian hukum yang dilakukannya. Nikodemus yakin bahwa dengan memegang dan melakukan berbagai hukum itu, maka itulah cara hidup yang berkenan dan pasti akan membawa pada keselamatan. Tapi di sisi lain, Yesus ingin mengatakan bahwa kalau seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka ia harus menjadi seperti bayi, seperti seorang anak yang menyadari akan keterbatasannya dan membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Bukan sebaliknya, merasa diri sudah tahu segala hal dan pada akhirnya kita dapat terjatuh pada kesombongan rohani. Itulah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Yang tentu bukan berarti kelahiran kembali secara fisik. Tetapi bagaimana dengan rendah hati kita mau mendengarkan suara Allah dan terbuka terhadap jalan-jalannya. Kita dilahirkan dari atas, atau kita hidup di dalam Roh Allah, sehingga selalu ada ruang untuk pembaruan kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah di dalam kehidupan iman, kita senantiasa memposisikan diri sebagai seseorang yang dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat akan pribadi Allah? Begitu juga, kita mau hidup di dalam Roh. Dengan rendah hati, kita mau terus belajar akan kebenaran firman-Nya. Saudara, biarlah Roh Allah semakin menggerakkan kita untuk memiliki relasi yang mendalam dengan Kristus, sehingga hari demi hari kita mengalami pertumbuhan dan pembaruan di dalam Dia. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami mau merendahkan hati dan diri kami untuk mendengar suara-Mu, memahami kehendak-Mu, sehingga kami mengalami transformasi kehidupan. Biarlah hikmat dan pertolongan-Mu yang menuntun kami untuk setia hidup di dalam jalan-Mu. Amin.